Halo teman-teman, ketemu lagi di Syaukat Khan channel video baru. Semoga semua teman-teman baik dan sehat selalu. Dan di kali video ini kita akan lihat video yang berjudul Indonesia versus Amerika versus China. Indonesia penguasa dunia. Dan ini masa teknologi di mana sekarang ada negara-negara di mana penduduknya banyak pasti akan lebih maju seperti India, Indonesia dan negara-negara lain di mana penduduknya banyak, dan khususnya Indonesia diprediksi tahun-tahun setelah 5 tahun ataupun 10 tahun akan sangat berkembang ekonominya, infrastrukturnya dan militernya juga. Teman-teman, kita akan ke video saja, kita akan lihat ada apa saja di video ini. Dan kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe channel video ini. Mari kita ke video. Halo sobat barbar yang tidak suka perdamaian. Admin hari ini akan membahas 5 fakta kekuatan militer Amerika, China, dan Indonesia. Siapa yang lebih mematikan dan siapa yang akan menjadi penguasa dunia di segala bidang. Pasukan barbar mana nih? Silakan baku hantam di kolom komentar. Kekuatan negara tidak diukur dengan hanya kekuatan militernya yang kuat, melainkan juga ekonominya harus kuat. Ekonominya juga kuat, semua hal lain juga akan berkembang. Dan memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang banyak pula, bos. Nah, apakah negara Indonesia bisa menjadi negara penguasa dunia yang dalam artian kuat dalam segi ekonomi dan militer? Untuk saat ini penguasa dunia bisa dibilang yaitu negara Amerika. Soal konfrontasi, Amerika selalu identik melawan negara Rusia. Namun setelah keunggulan Amerika di perang dingin yang berbuntut pecahnya Uni Soviet, negara Amerika ini mutlak tidak memiliki saingan yang seimbang. Namun seiring berlalunya waktu, banyak negara-negara yang makin berbenah. Kini negara Rusia pun masih dianggap musuh bebuyutan bagi Amerika. Banyak sekali. Nah, Rusia ahli di bidang pembuatan alutsista perang yang terkenal mematikan di dunia, bos. Dan zaman-zaman ini muncul negara penguasa-penguasa baru, yaitu militer baru yang tak kalah jika dibandingkan dengan negara Amerika. Salah satunya adalah negara China. Nah, negara China adalah saat ini bisa dibilang musuh bebuyutan bagi Amerika. Karena kekuatan China saat ini bertujuan untuk mengalahkan negara Amerika di segala bidang. Ya, zaman ini Rusia, China, Amerika, tiga negara ini sangat kuat, dan ada India juga sekarang. Dan diprediksi Indonesia bisa saja menjadi ya 1 sampai 5 karena penduduk Amerika sama Rusia sama China itu banyak, dan India juga dan Indonesia juga. China yang memulai berhasil menguasai pangsa ekonomi global, ini juga mulai memperbaiki militernya dan hasilnya sangat matikan. Banyak. Alias sangat diwaspadai oleh musuh China. Tak hanya merekrut banyak sekali tentara-tentara baru, mereka juga mulai memperbarui alutsistanya. Contoh saja di Laut Cina Selatan, kekuatan militer China sangat membuat musuh ketar-ketir. Sampai Amerika muncul untuk menghadapi China di Laut Cina Selatan. Nah, negara China saat ini terkuat nomor 3 di dunia, dan Amerika terkuat nomor 1 di dunia. Dan Indonesia masih terkuat nomor 16 di dunia. Sekarang ini 13 Indonesia. Setiap tahun militer Indonesia itu berkembang setiap tahun. Seluas seperti negara Indonesia ini, seharusnya Indonesia menempati posisi terkuat di nomor 2 di dunia. Karena Indonesia memiliki banyak sumber daya alam dan calon tentara yang banyak dengan hati yang tulus untuk menjunjung tinggi NKRI. Jika militer Indonesia memiliki 2 juta tentara didorong dengan senjata perang yang sangar, kemungkinan Indonesia akan menggeser negara-negara besar itu. Namun Indonesia harus bisa membuat senjata yang dianggap mematikan oleh negara asing. Yaitu kekuatan nuklir. Seperti China dan Amerika berlomba-lomba memperbanyak senjata nuklirnya. Negara yang kuat bukan berarti negara yang luas, besar, dan kaya sumber daya alamnya. Namun negara yang kuat adalah negara yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Jika negara Indonesia kuat dalam hal militernya,
dan kebinekaan Tunggal Ika tidak dijunjung tinggi, maka Indonesia mudah dihancurkan oleh negara asing walaupun kekuatan militernya kuat. Nah, ini ada sedikit informasi, seumpama dibikin head to head, kira-kira siapa yang akan lebih unggul nih Bos? Wow, ini dari negara mana ya? Ini banyak sekali. Ini sepertinya Cina karena bendera di sini ada kelihatan merah. Lalu sestannya juga. Apakah sang juara Amerika bertahan atau negara China atau Indonesia? Inilah kekuatan militer Indonesia, Amerika, dan China. Wow. 1. Jumlah tentara aktif. Tak perlu heran ketika Amerika disebut-sebut sebagai negara dengan militer paling gila di dunia, terutama dilihat dari banyaknya tentara yang ada di negara Amerika. Di tahun 2020 ini, tentara aktif Amerika sudah berjumlah sekitar 1,4 juta orang, terbanyak nomor 3 di dunia. Kemungkinan bertambah cukup banyak hingga tahun ini. Lalu bagaimana dengan China? Maaf saja untuk Amerika, tapi mereka kalah telak soal jumlah. Bagaimana tidak, negara China ini punya sekitar 2,181 ribu juta tentara aktif, terbanyak nomor 1 di dunia. Wow. Tak hanya tentara China yang banyak, melainkan penduduknya juga terbanyak nomor 1 di dunia, Bos. Nah, jumlah tentara China ini diperkirakan paling besar di dunia. Dilihat dari jumlah ini, sudah kelihatan siapa yang akan menang, tapi tergantung strategi perangnya. Nah, Indonesia, negara yang besar, memiliki tentara aktif 400.000, terbanyak nomor 10 di dunia. 2. Alutsista Angkatan Darat. Selain jumlah tentara yang menggila, militer Cina juga membekali dirinya dengan peralatan tempur yang tak main-main. Tercatat negara ini menyimpan banyak senjata kelas berat di angkatan daratnya. Misalnya, tank tempur yang berjumlah 3.500 unit, kendaraan lapis baja 33.000, serta peluncur roket sebanyak 2.650 unit. Nah, China sendiri sudah menarik sekitar 6.249 alutsista daratnya yang rusak. Alutsista darat China terkuat nomor 7 di dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kekuatan senjata darat Indonesia didukung oleh berbagai alutsista. Indonesia memiliki tank tempur 313 unit dan kendaraan lapis baja Indonesia memiliki 1.178 unit, serta didukung proyektor roket sebanyak 36 unit. Wow, luar biasa ini. Ya, memang Indonesia punya potensi bisa menjadi negara yang sangat kuat di masa depan. Kayak sepertinya 3 negara, 4 negara itu saling kompetensi, Amerika, Rusia, China, India, karena ini penduduknya sangat besar, terus ekonominya juga sangat kuat. Dan kelima, bisa saja Indonesia, karena kalau kita melihat ekonominya sangat berkembang, terus penduduknya juga banyak dibandingkan dengan banyak negara. Dan aku sangat suka video ini dan sangat berterima kasih dari teman-teman yang rekomendasi aku video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe, share video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.